Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang puasa. Nah, puasa bisa disebut saum atau syam. Adalah bahasa dari Arab yang artinya bagi orang Islam adalah untuk menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan syam, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan syarat-syarat tertentu dan untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Nah, puasa terdiri dari puasa yang hukumnya wajib dan puasa yang hukumnya sunnah. Nah, untuk puasa yang hukumnya wajib yaitu ada puasa Ramadan, puasa yang disebabkan karena nazar, puasa karena denda atau kafarat, dan puasa ganti atau puasa qada. Sedangkan untuk hukum puasa sunnah yaitu terdapat banyak sekali macamnya, yaitu seperti puasa Senin Kamis tiap minggu, puasa sunnah 6 hari yang dilaksanakan pada bulan Syawal kecuali saat hari raya Idul Fitri ya. Kemudian puasa sunnah Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah untuk umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kemudian puasa Tarwiyah, puasa Daud, puasa Tasu'a itu pada tanggal 9 Muharram, puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, puasa Yaumul Bid sekitar tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. Nah, itu kemudian puasa Nifsu Sya'ban pada pertengahan bulan Sya'ban, kemudian puasa Asyhurul Hurum yaitu dilaksanakan pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Nah, adapun syarat wajib dan sah puasa. Nah, syarat wajib yang menurut syariat Islam yaitu yang pertama, beragama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudah baligh atau sudah cukup umur. Yang ketiga, kondisi akalnya sehat dan waras. Yang keempat, keadaan rohani dan jasmaninya yang sehat. Kelima, bukan termasuk musafir yang sedang melakukan perjalanan panjang dan jauh. Dan yang keenam, dalam keadaan yang suci dari hadas besar. Kemudian yang ketujuh, memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan puasa. Nah, adapun syarat sunnah menurut syariat Islam yaitu yang pertama, beragama Islam dan tidak murtad. Kedua, dapat membedakan yang mana yang baik dan buruk. Kemudian yang ketiga, tidak dalam keadaan najis yang suci dari nifas dan haid. Nah, ini khusus untuk wanita ya. Kemudian yang keempat, memiliki pengetahuan mengenai waktu diterimanya puasa. Nah, adapun rukun-rukun puasa dalam agama. Rukun puasa ini bersifatnya yang wajib atau harus sifatnya harus dalam agama. Nah, yang pertama itu Islam. Kemudian membaca niat. Nah, niat itu penting ya ketika kita mau melakukan puasa. Kemudian menahan serta mengontrol diri. Entah itu menahan lapar, menahan haus atau menahan hawa nafsu. Nah, adapun sunnah ketika menjalankan puasa yaitu yang pertama, melambatkan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka ketika sudah waktu berbuka. Yang ketiga, membaca doa atau niat buka puasa. Yang keempat, ketika berbuka diawali dengan makanan atau minuman yang manis. Yang kelima, bersedekah memberi makanan berbuka untuk sesama. Dan yang keenam, lebih giat dalam beribadah dan bersedekah. Adapun tadi ada waktu-waktu yang disunahkan untuk puasa dan diwajibkan untuk puasa. Nah, ada waktu-waktu yang dilarang dalam melakukan puasa, yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri. Nah, pada 1 Syawal. Nah, pada 1 Syawal itu kita dilarang untuk berpuasa. Kemudian pada hari raya Idul Adha
yaitu hari ke-10 Zulhijjah. Itu juga dilarang. Kemudian kenapa sih pada hari raya Idul Adha itu dilarang? Nah, terdapat tanggal-tanggal yang dilarang untuk berpuasa. Yang pertama, 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian pada hari Syak atau 30 Sa'ban. Nah, terus kemudian itu yang dilarang pada bulan Zulhijjah atau pada hari raya Idul Adha. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, yang pertama, makan, minum, atau memasukkan benda dengan sengaja ke dalam lubang atau rongga tubuh, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian melakukan kegiatan seksual. Nah, untuk suami istri juga kalau puasa diusahakan untuk tidak melakukan kegiatan seksual. Kemudian menyengajakan muntah, menyengajakan keluar air mani, tiba-tiba haid atau nifas, kehilangan akal, keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain atau murtad. Itu hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada jenis-jenis orang yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama, orang yang wajib mengkodok, yaitu ini boleh nih membatalkan puasa, tapi harus menggantinya dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Nah, syarat-syaratnya yaitu apabila mengkodok tidak berpuasa karena sakit, seorang musafir yang bepergian lebih dari 89 km dari rumah. Kemudian wanita yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, wanita yang sedang haid, dan seseorang yang tidak sengaja membatalkan puasa. Nah, adapun orang yang tidak wajib mengkodok. Nah, orang yang tidak wajib mengkodok ini dan namun wajib fidyah, yaitu tidak berpuasa karena sakit atau orang tua yang sudah tidak mampu menjalankan puasa. Orang yang wajib mengkodok dan melaksanakan kafarat itu yang ketiga. Kemudian keutamaan dan hikmah berpuasa. Yang pertama, mendapatkan beberapa pendidikan rohani. Kedua, memperbaiki cara bergaul seorang muslim. Ketiga, bermanfaat bagi kesehatan. Nah, itu dia tadi tentang puasa, macam-macam puasa dari yang sunnah, wajib, serta rukun puasa, syarat-syarat puasa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.